Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita mulai saya ingatkan kembali bahwa seluruh isi video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi dan bukan ajakan membeli ataupun menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan masing-masing investor. Di video kali ini kita akan membahas salah satu saham sektor bahan bangunan yang mulai menarik perhatian market, yaitu PT Superior Prima Sukses Tbk dengan kode saham BLES. Saham ini memang belum terlalu ramai dibahas, tetapi justru disitulah menariknya. Karena di tengah kondisi market yang masih penuh ketidakpastian, BLES justru mulai menunjukkan perbaikan fundamental yang cukup signifikan. Laba perusahaan melonjak sangat besar, margin keuntungan tinggi, cash flow mulai sehat, dan valuasinya pun masih tergolong relatif murah. Namun, di sisi lain, harga sahamnya justru masih bergerak sideways dan belum benar-benar mencerminkan perbaikan fundamental tersebut. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah BLES adalah hidden gem sektor bahan bangunan yang belum dilirik market? Atau justru market masih meragukan keberlanjutan bisnisnya? Nah, di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap, mulai dari fundamental perusahaan, kondisi keuangan, valuasi, hingga analisa teknikal dan potensi pergerakan harga sahamnya ke depan. Karena seperti biasa, tujuan kita bukan sekedar mencari saham yang bisa naik cepat, tetapi mencari perusahaan yang benar-benar memiliki kualitas bisnis dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Jadi, pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis karena ada beberapa poin penting yang mungkin bisa mengubah cara pandang kalian terhadap saham BLES. Video ini dibuat pada tanggal 9 Mei 2026 dengan data pendukung Q1 2026 serta harga penutupan pasar tanggal 8 Mei 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan, kemungkinan ada kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini atas permintaan dari @riki_putra_pratama8794. Teman-teman, PT Superior Prima Sukses merupakan perusahaan manufaktur batalingan dengan merek terkenal, yaitu Bleskon. Perusahaan ini bergerak di sektor bahan bangunan dan konstruksi, khususnya produk bataringan modern atau AAC, yang saat ini semakin banyak digunakan pada proyek properti maupun pembangunan rumah modern. Yang menarik, produk Bleskon menjadi salah satu bataringan pertama di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi SNI 860-2018. Artinya, perusahaan tidak hanya menjual produk biasa, tetapi juga berusaha membangun positioning sebagai produk berkualitas tinggi. Dan kalau kita lihat tren industri konstruksi modern, permintaan terhadap material yang lebih ringan, lebih cepat dipasang, tahan gempa, dan lebih efisien memang terus meningkat. Inilah alasan kenapa bisnis bataringan punya prospek jangka panjang yang cukup menarik. Karena dibanding bata konvensional, produk bataringan memiliki banyak keunggulan. Mulai dari lebih hemat biaya pembangunan, lebih ringan, lebih cepat pemasangannya, lebih tahan api, lebih tahan gempa, hingga lebih ramah lingkungan. Dan ini membuat produk seperti Bleskon memiliki peluang besar untuk terus berkembang di industri konstruksi nasional. Sekarang kita lihat siapa pemilik besar saham BLES. Mayoritas saham perusahaan ternyata masih dikuasai oleh grup pengendali. Pemegang saham terbesar adalah PT Global Base Universal dengan kepemilikan sekitar 40,83%. Kemudian ada PT Tata Utama Gemilang sekitar 29,7%. Dan PT Tancorp Investama Mulia sekitar 18%. Kalau dijumlahkan, kepemilikan pengendali sangat dominan. Di satu sisi ini bagus, karena biasanya arah bisnis perusahaan menjadi lebih stabil dan fokus jangka panjang. Tetapi di sisi lain, free float saham menjadi relatif kecil. Dan saham dengan free float kecil biasanya memiliki volatilitas harga yang lebih tinggi. Selain itu, jumlah pemegang saham BLES pun terus menurun. Dari sekitar 4.600 investor di akhir tahun 2025 menjadi sekitar 3.600 investor pada April 2026. Artinya, minat retail terhadap saham ini masih belum terlalu besar. Tetapi justru disinilah kadang peluang menarik muncul.
karena saham yang belum ramai diperhatikan market kadang memiliki potensi re-rating ketika fundamentalnya mulai dilirik investor besar. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu performa bisnis dan laba perusahaan. Pendapatan atau revenue BLES secara trailing 12 month mencapai 1,52 triliun rupiah. Pertumbuhan revenue year on year memang belum terlalu agresif, sekitar 6,41%. Artinya, bisnis masih bertumbuh, tetapi belum masuk kategori growth tinggi. Namun yang sangat menarik justru ada di sisi laba perusahaan. Net income BLES mencapai sekitar 130 miliar rupiah. Dan yang luar biasa, pertumbuhan EPS BLES year on year melonjak lebih dari 4.000%. Ya, lebih dari 4.000%. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan mengalami perbaikan yang sangat signifikan dibanding periode sebelumnya. Kemungkinan besar, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan utilisasi produksi, dan memperbaiki margin keuntungan. Dan hasilnya mulai terlihat jelas di laporan keuangan. Sekarang kita lihat kualitas margin perusahaan. Gross profit margin BLES mencapai 35%. Operating margin sekitar 20%, dan net profit margin sekitar 14%. Teman-teman, ini margin yang sangat bagus untuk ukuran industri bahan bangunan. Karena biasanya, sektor ini memiliki kompetisi harga yang cukup ketat, ditambah biaya energi dan logistik yang tidak kecil. Tetapi, BLES justru mampu menjaga margin tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki efisiensi produksi yang cukup baik. Kemungkinan lainnya, produk mereka memiliki positioning yang cukup kuat di market. Selain itu, cash conversion cycle perusahaan hanya sekitar 3 hari. Ini sangat efisien, artinya perputaran uang di bisnis berjalan cepat. Inventory day sekitar 32 hari juga masih sehat. Dan yang menarik, tempo pembayaran utang usaha lebih panjang dibanding penagihan piutang. Artinya, secara operasional, manajemen modal kerja perusahaan cukup baik. Sekarang kita bahas kualitas bisnis dari sisi return. ROE BLES berada di sekitar 11%, ROA 6%, dan ROIC sekitar 9%. Untuk perusahaan manufaktur bahan bangunan, angka ini sebenarnya cukup sehat. Belum masuk kategori perusahaan super premium, tetapi sudah menunjukkan bahwa bisnis mampu menghasilkan return yang layak terhadap modal yang digunakan. Dan menariknya, bisnis manufaktur biasanya memiliki operating leverage yang besar. Artinya, ketika penjualan meningkat, laba bisa tumbuh jauh lebih cepat dibanding kenaikan pendapatan. Dan ini menjadi salah satu potensi menarik dari BLES ke depan. Sekarang kita lihat kondisi neraca dan kesehatan keuangan perusahaan. Total aset BLES mencapai sekitar 2 triliun rupiah. Sementara total liabilitas BLES sekitar 837 miliar rupiah. Debt to equity ratio berada di sekitar 0,46 kali. Artinya, utang perusahaan masih tergolong cukup sehat dan terkendali. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Current ratio BLES masih di bawah 1 kali. Quick ratio juga belum terlalu tinggi. Artinya, likuiditas jangka pendek perusahaan belum terlalu kuat. Namun untungnya, cash flow operasional perusahaan sangat positif. Arus cash operasi mencapai sekitar 223 miliar rupiah. Dan free cash flow juga masih positif sekitar 60 miliar rupiah. Ini penting, karena laba tanpa cash flow seringkali berbahaya. Tetapi di BLES, laba dan arus kas sama-sama terlihat sehat. Sekarang bagian favorit investor, yaitu valuasi saham. PE rasio BLES saat ini berada di sekitar 7,5 kali. PBV sekitar 1,2 kali. Dan price to sales bahkan masih di bawah 1 kali. Kalau kita gabungkan dengan margin yang tinggi, cash flow yang sehat, dan pertumbuhan laba yang sangat besar, maka valuasi BLES sebenarnya masih terlihat cukup murah. Namun market tampaknya masih memberi diskon terhadap saham ini. Kemungkinan karena sektor bahan bangunan sangat tergantung pada kondisi properti dan ekonomi nasional. Selain itu, BLES juga masih tergolong perusahaan baru di bursa, karena baru IPO pada tahun 2024. Jadi market kemungkinan masih menunggu konsistensi pertumbuhan laba perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Kalau kita lihat dari pergerakan harga saham, dalam 1 tahun terakhir saham BLES masih turun sekitar 13%. Padahal secara fundamental justru mulai membaik.
Dan kondisi seperti ini sering menarik perhatian investor value investing. Karena kadang market belum sepenuhnya menghargai perbaikan fundamental yang sedang terjadi. Apalagi jika perusahaan nantinya mampu mempertahankan pertumbuhan laba dan efisiensi bisnisnya. Bukan tidak mungkin, market mulai melakukan re-rating valuasi. Jadi, bagaimana kesimpulan saham Bless? Menurut saya, Bless adalah perusahaan sektor bahan bangunan yang saat ini mulai menunjukkan peningkatan kualitas fundamental. Kelebihan utamanya ada pada margin tinggi, pertumbuhan laba besar, cash flow yang sehat, dan valuasi yang masih relatif murah. Namun tentu tetap ada risiko yang harus diperhatikan, karena bisnis bahan bangunan sangat dipengaruhi siklus properti dan kondisi ekonomi nasional. Selain itu, free float yang kecil juga membuat saham ini berpotensi lebih volatil. Jadi saham ini mungkin lebih cocok untuk investor yang memahami karakter bisnis siklikal dan siap menghadapi fluktuasi harga. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham Bless berdasarkan pergerakan harga sampai penutupan perdagangan tanggal 8 Mei 2026. Dan seperti biasa teman-teman, analisa teknikal digunakan untuk membaca arah tren, momentum market, psikologi pelaku pasar, serta area support dan resisten penting. Jadi, teknikal bukan alat ramalan pasti, tetapi alat probabilitas untuk membantu kita mengambil keputusan dengan risiko yang lebih terukur. Kalau kita lihat secara umum, saham Bless saat ini masih berada dalam fase sideways menuju recovery. Kenapa seperti itu? Karena setelah sebelumnya mengalami tekanan cukup panjang dari area high di sekitar 212, harga sekarang mulai bergerak lebih stabil dan membentuk area base baru di kisaran 130 sampai 150. Dan ini sebenarnya cukup menarik, karena saham yang mulai berhenti turun dan mulai membentuk base biasanya sedang berada dalam fase akumulasi. Artinya tekanan jual mulai berkurang dan market mulai mencari keseimbangan harga baru. Namun sejauh ini, Bless masih belum bisa dikatakan masuk fase uptrend kuat, karena pergerakan harga masih berada dalam range yang relatif terbatas. Sekarang kita bahas area support dan resisten penting. Untuk support terdekat, area pertama yang perlu diperhatikan berada di kisaran 135 sampai 140. Ini area penting, karena beberapa kali harga terlihat memantul dari zona tersebut. Selama support ini masih bertahan, peluang rebound masih cukup terbuka. Kemudian, support berikutnya berada di area 120 sampai 125. Nah, ini merupakan support mayor jangka menengah. Kalau area ini sampai ditembus, maka risiko tekanan jual lanjutan akan semakin besar, karena biasanya market mulai kehilangan kepercayaan ketika support mayor gagal dipertahankan. Sekarang kita lihat area resisten. Resisten pertama berada di kisaran 155 sampai 160, dan ini menjadi area yang cukup penting karena beberapa kali harga mengalami tekanan jual di area tersebut. Kalau nanti harga mampu breakout dan bertahan di atas area 160, maka peluang perubahan tren menjadi bullish akan semakin besar. Kemudian, resisten berikutnya berada di area 175 sampai 180 dan resisten mayor berada di area psikologis 200 hingga 212. Area ini merupakan high sebelumnya dan kemungkinan akan menjadi zona distribusi kuat apabila harga kembali naik ke sana. Dari sisi volume transaksi, pergerakan saham Bless sebenarnya masih relatif sepi dibanding saham second liner populer lainnya. Tetapi justru kondisi ini menarik untuk diperhatikan, karena saham yang mulai mengalami kenaikan volume perlahan setelah fase penurunan panjang, kadang menunjukkan adanya akumulasi diam-diam. Apalagi free float saham Bless juga cukup kecil. Artinya, ketika demand mulai meningkat, pergerakan harga bisa menjadi lebih agresif. Namun tentu investor tetap harus berhati-hati, karena free float kecil juga membuat volatilitas saham menjadi lebih tinggi. Naiknya bisa cepat, tetapi turunnya juga bisa cepat. Kalau kita lihat dari sisi momentum, tekanan jual besar mulai terlihat melemah dibanding beberapa bulan sebelumnya. Dan secara struktur harga, Bless mulai membentuk higher low kecil. Ini biasanya menjadi sinyal awal bahwa seller mulai kehilangan dominasi. Tetapi untuk mengkonfirmasi perubahan tren menjadi bullish, harga tetap harus mampu breakout resisten penting disertai volume yang kuat. Karena tanpa breakout volume, potensi sideways masih cukup besar.
Sekarang kita bahas skenario bullish. Skenario bullish Blast akan semakin kuat apabila harga mampu breakout area 160, terutama jika breakout tersebut didukung peningkatan volume transaksi. Kalau itu terjadi, potensi kenaikan berikutnya bisa menuju area 175, kemudian 190, bahkan kembali menguji area 200 lebih. Apalagi secara fundamental, valuasi saham Blast sebenarnya masih tergolong cukup murah. Jadi kalau market mulai menyadari perbaikan fundamental perusahaan, bukan tidak mungkin terjadi re-rating valuasi. Namun, tentu tetap ada risiko bearish yang harus diperhatikan. Kalau harga gagal bertahan di area support 135, maka tekanan jual bisa kembali meningkat, terutama jika market secara keseluruhan sedang melemah. Dan jika support mayor di area 120 tertembus, maka potensi penurunan lanjutan bisa semakin besar. Karena saham dengan free float kecil biasanya cukup sensitif terhadap panic selling. Jadi, bagaimana kesimpulan teknikal saham Blast? Saat ini, Blast masih berada dalam fase sideways menuju recovery. Belum ada sinyal uptrend besar, tetapi tekanan jual mulai terlihat melemah. Area penting yang perlu diperhatikan adalah support di area 135 dan 120, serta resisten di area 160 lalu 180. Kalau breakout besar berhasil terjadi, maka Blast berpotensi memasuki fase bullish baru. Namun, selama harga masih bergerak di bawah resisten kuat, maka saham ini masih berisiko bergerak sideways dan cukup volatil. Karena itu, untuk trader jangka pendek, konfirmasi breakout menjadi sangat penting. Sedangkan untuk investor jangka panjang, Blast mulai menarik untuk dipantau, terutama jika fundamental perusahaan terus membaik dalam beberapa kuartal ke depan. Jadi teman-teman, kalau kita gabungkan antara analisa fundamental dan teknikalnya, Blast sebenarnya memiliki kombinasi yang cukup menarik. Dari sisi fundamental, perusahaan mulai menunjukkan peningkatan kualitas bisnis, margin tinggi, pertumbuhan laba besar, cash flow sehat, utang masih terkendali dan valuasi yang relatif murah menjadi poin utama yang membuat saham ini menarik untuk dipantau. Sementara dari sisi teknikal, harga saham memang masih bergerak sideways dan belum masuk fase bullish kuat. Namun, tekanan jual mulai melemah dan perlahan mulai terbentuk area akumulasi. Artinya, market mulai melihat adanya potensi perbaikan di saham ini. Area penting yang perlu diperhatikan ada di support 135 dan resisten 160. Kalau breakout besar berhasil terjadi, Blast bisa menjadi salah satu saham sektor bahan bangunan yang menarik untuk jangka menengah hingga panjang. Tetapi tentu saja, risiko tetap ada, karena sektor bahan bangunan sangat dipengaruhi kondisi properti, ekonomi nasional, dan daya beli masyarakat. Jadi, investor tetap harus disiplin dalam mengatur risiko dan tidak hanya fokus pada potensi keuntungan. Karena di market saham, perusahaan bagus belum tentu sahamnya langsung naik cepat. Dan saham yang murah belum tentu benar-benar undervalue. Itulah kenapa kombinasi antara fundamental dan teknikal menjadi sangat penting. Sekarang, saya ingin tahu pendapat teman-teman. Menurut kalian, apakah Blast layak masuk watchlist investasi jangka panjang? Atau justru masih terlalu berisiko untuk dikoleksi sekarang? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya hanya di channel Saham Cuan.